Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Kita awali dengan membaca basmalah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Amin 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 rabbal alamin. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmadu Rabbillah khayra maliki, musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustamkirina syarafa, wa nasta'inullah fi alfiyya maqasidun nahwi biha mahwiyatu qaribul aqsadi lafzi mujasi wa tafsutul badlabi wa'lid mujasi wa taqtadiri dhammi ghairi sufi fa'iqatan alfiyatan nimuti wa warisakin haizan tafdila mustawjibun sana'iyal jamila. Wallahu yaqdi bihi bati wa firali wa lahu fi darajati akhira kalamuna lafdun mufidun kastakin wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wa qawlu'an wa kalimatun biha kalamun qad yu'abil jari wal tanwini wa nidawa'al wal musnadi lil ismi tamyizun asal bitafa'alta wa atan wa yaf'ali wa nuni aqbilan nafi'un yajalisi wa huma kaha wa fi'alam yang kayasha wa madiyal af'ali bitahbiz wasim binuni fil amri amru fuhim wal amru lam yakulin nuni mahal fihi huwa asmuna rusa wa hayahal wal ismu minhu mu'arabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudalika syabail wasni bisma jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna عن الفعل بلا تأثر في قارب الصلة من شبه الخلق كأرض وسما والوزن الأمر مهموني بني وعرضه ضارئا عن عليها توكيد المبشر ومن نسيبا من فوتين مستحق للبناء أي سكنا
والسكنك ورفع النسب جعالا إرابا للاسم وفعل نحولا أبدا خصيصا بذلك ما قد خصيصا بردء أن يجزما وَفَبِدَمِ وَانْسِبًا فَتًى وَجُودْ كَسْرًا كَذِكْرُ اللَّهِ عَبْدَهُ يَسُورُ بِتَسْكِينٍ وَغَيْرُ مَذْكُورٍ يَنُوبُ الْأَمْجَاءُ بَنِي نَبِيٍّ بِوَاوٍ وَانْسِبًا بِأَلِفٍ وَالْيَاءِ مَا بين الأسماء أكسب عندك دعاء صحبة أبانا والخمر ليس فيكم إخوانا أبن كذاك وأبوهم ونسك هذا الأخير أنسموا وفي أب وتاليه يندور وكسرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يبدون ذلك جاء فوءا بكذا تلا بالآلف رفاء المثنى وكيل إذا بمضمر مضافا وصيلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين واثنتين يجريان وتخلف الياء في جميع الآلف جرا ونسبا بعد فات قد أولي ورفع بواو الباب يجر وانسي بسالم جمع من عابد ومذنب وشبه ذيل وبه عشرون وله الحق وأهلنا أولو وعلمنا عليونا تبه وضعين خوفي طريق وهما مجهول ومبيت بكسره نطغن ماث وملحق به وأسدك استعمله فانتبه ومبيت يسار في الجري وفي النسب معا كذا أولة والذي اسم أن قد جعل كأذرعة فيه ذا أيضا قبيل وجر بفتحة ما لا ينصرف ما لا يضاف أو يكون بعد أن ردف وهذفها للجسم والنسب سيما كلم تكن للتروم مثلما وسموتا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكرما فالأول إعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد أسر والثاني منقوص ونسبه ضر ورفعه وكذا أيضا يجار فين الآخر منه ألف فالألف فيه غير جزم وأبد نسبك يرمي ورفع فيه من والرفع فيه منوي واحذف جسيم ثلاثهن نقضي حكما لازما نكرة مقرة قابل المؤثرة أو كمؤكرة وما قد ذكرا وغير معرفة كهم وذي وهند وقلم والذي فمرد غيبات أو حذر كأنت وهو اسم بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلن إلا اختيار أبدا. Sampai mana kemarin? Berapa? 30 ya? 35? Hah? 50? 50 ya? Oh ya, sudah 50 ya? Ya wes lah. Oke, silakan dibuka Fathul Qoribnya.
Langsung di Kitabut Thaharah. Dari rumah orang halaman 3 Kitabu Ahkami Thaharah. Mirza belum dapat kitabnya? Belum dapat kitabnya? Udah, tinggalan. Masa. Kamu siapa? Temannya Sultan. Oh, siapa namanya? Siapa? Azam. Oh, teman di SMA. SMA sana, Selipi. Oh, tinggal di mana? Manggisan. Manggisan mana? Pulau. Oh, di mananya? Kuburan. Lapangan Jagung. Oh, coba kamu cari kitab di situ. Iya, Fathul Qorib. Kalau nggak salah ada, mas, ada beberapa tuh di bawah. 2. Iya, kasih. Iya. Nanti satu lagi. Nanti habis ngaji ditaruh sini ya, yang dibawa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ay hadha kitabu fi bayani ahkami taharati. Wal kitabu lughatan masdarun bimakna ad-dhammi wal jam'i. Itu bisa dibaca ad-dhammu wal jam'. Bisa juga dibaca ad-dhammi wal jam'i. Wal kitabu lughatan masdarun bimakna ad-dhammi wal jam'i. Wastilahan ismun li jinsi minal ahkami. Amal babu fasmun li naw'in mimma dakhala tahta dalikal jinsi. Wa taharatu bi fathil ta lughatan an-nadhafatu wa amma syar'an fa fiha tafasiru katsiratun minha qauluhum fi'lun ma tustabahu bihi as-salatu ay min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalatin najasatin. Amma tuharatu bidhammi fasmun li baqiyatil ma'i walamma kana al ma'u alat walamma kana al ma'u apa itu? Walamma kana al ma'u alatun, jadi khabar kana. Walamma kana al ma'u alatun litaharati istatrada al-musannifu li anwa'il miyahi faqala al-miyahu allati yajuzu. Gitu ya. Kamu yang baru ngaji tadinya dari pondok? Dari pondok mana? Tangerang, apa namanya? Darus Saadah. Oh, punyanya siapa? Oke, Sumarno. Oh, alah. Yang di sini ya? Yang di Rawabuaya bukan? Kosambi. Oh, yang di situ. Oh, iya.
yang pas di lurusan jalan itu ya. Ya kan? Kalau masuk dari mana? Iya, Grand Mansion itu, ya kan? Kalau dari wali kota kan lurus, lampu merah, ini ke kanan kan? Ya, ke kanan nanti ke kiri masuk ke dalam kan? Dari kapan kamu ada di sana? Satu apa? Satu SMP, berarti 3 tahun di sana. Kenapa keluar? Mahal. Oh, cari yang murah banyak. Yang nyuruh masuk situ siapa? Kemauan sendiri. Oh, karena apa? Mau aja. Ya kan maksudnya pilihan banyak. Itu kan pondok baru punyanya Kiai Sumarno itu. Kenapa di situ? Oh, usul teman ayah. Soalnya di situ itu ada juga punyanya Kiai Mahfud Asirun. Al Itqan namanya. Iya, Al Itqan. Kan ada di situ juga gua. Kenapa nggak di situ? Hmm? Oh, mau yang modern. Oh, yang sekolah juga. Makanya di situ. Terus di situ selain Al Itqan punyanya Kiai Sumarno ada lagi apa di situ? Hah? Antahura ada di situ ya? Oh iya. Atau yang sekolah juga, kenapa nggak ada Runaja? Hah? Nggak, kenapa? Hah? Nggak ada kenalan? Oh. Ayahmu di situ ada kenalan? Siapa? Ustadz situ? Alumni situ? Oh. Ayahmu Ustadz juga? Enggak? Oh. Ya udah, berarti bisa ngikutin ya? Udah biasa kan ngaji kitab kan? Udah kan? Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu hada kitabu fi bayani ahkami taharati. Kitabu lagi-lagi kitabu di situ adalah khabar dari mubtada yang mahdhuf yang dibuang. Takdirnya adalah hada. Jadi di depan itu harusnya ada mubtada tapi mahdhuf. Kitabu hada kitabu fi bayani ahkami taharati. Kitab ini menjelaskan tentang hukum-hukum taharah. Ya. Kitab ini menjelaskan tentang hukum-hukum taharah. Wal kitabu lughatan masdarun bimakna ad-dhami wal jam'i. Wal kitabu dan bermula al-kitab itu menjadi mubtada ya. Wal kitabu dan kitab lughatan secara bahasa adalah masdarun masdar wal kitabu dan kitab lughatan secara bahasa masdarun adalah masdar menjadi khabar bimakna dengan makna ad-dhammi wal jam'i, mengumpulkan. Sama dua-duanya itu maknanya mengumpulkan. Di sana SMP udah ngaji Fathul Qorib? Belum. Kalau aliyah baru. SMP-nya pakai apa? Takrib masih. Masih takrib atau apa? Safina. Kelas 2. Di SMP-nya fikihnya pakai apa? Fikihnya pakai apa ngajinya waktu kamu SMP? Apa? Safinatun Najah ya. Sama apa lagi? Lupa? Oh, mana yang bisa lupa? Wal kitabu dan kitab lughatan secara bahasa adalah masdarun masdar bimakna dengan makna ad-dhammi wal jam'i, mengumpulkan. Jadi yang namanya kitab, kitab itu secara bahasa itu adalah masdar yang memiliki makna ad-dhammi wal jam'i, yaitu mengumpulkan. Kalau lembaran namanya suhuf.
Ya. Kalau lembaran ini digabung jadi satu, maka lembaran ini menjadi kitab. Ya. Sehingga yang namanya kitab itu adalah ad-dhammu wal jam'u, sesuatu yang dikumpulkan. Ya. Nah, ini kan menjadi kitab karena dikumpulin jadi satu, kemudian di apa namanya ini? Di apa? Dijilid kali ya namanya ya, dijilid kemudian jadi satu kitab. Nah, ini kalau misalkan saya robek atu, ya, kertasnya saya robek satu, maka robekannya bukan lagi kitab, tapi menjadi suhuf, lembaran-lembaran. Kan gitu. Nah, sesuatu itu dinamakan kitab karena dia bermakna ad-dhammu wal jam'u, sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu. Itu seperti itu. Itu maknanya begitu, ya. Wal kitabu lughatan masdarun bi makna ad-dhammi wal jam'i. Jadi kitab itu secara bahasa adalah ad-dhammu itu bisa dibaca dua ya, bisa dibaca ad-dhammi majrur atau ad-dhammu rafa. Ya. Wastilahan dan secara istilah. Wastilahan dan secara istilah, wawunya wawu ataf ya. Nah, kemarin di penjelasan sebelumnya itu saya pernah sampaikan bahwa kalau kita melihat di dalam kitab itu ada ta'riful lughah, ada pengertian secara bahasa. Maka ta'riful lughah itu ia dulu alal ma'nal am. Ya, pengertian secara bahasa itu menunjukkan kepada pengertian secara umum. Ya, tapi kalau ta'riful istilah itu ya dulu alal khas, menunjukkan pada makna khusus yang telah dibatasi. Ya, kayak misalkan apa kemarin, sholat misalnya, sholat lughatan ad-du'a, sholat secara bahasa adalah ad-du'a. Jadi setiap doa itu bisa bermakna sholat. Nah, kenapa? Karena memang pengertian secara bahasa itu menghendaki kepada makna secara umum. Jadi apapun doa yaitu adalah sholat. Tapi ketika sholat itu sudah dimaknai di dalam ta'riful istilah, dalam makna secara istilah, pengertian secara istilah, maka yang namanya pengertian istilah itu dia disebut juga dengan had. Had itu kan maknanya apa? Sesuatu yang dibatasi. Sehingga ketika sholat itu dimaknai secara istilah, maka yang namanya sholat sudah mulai terbatas tuh, yaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Perbuatan, perkataan diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itu kan sudah menjadi pengertian yang spesifik. Tapi ketika sholat dimaknai secara bahasa, berarti dia adalah ad-du'a. Maka segala bentuk doa itu juga bermakna sholat, kan gitu. Atau misalnya apa? Bid'ah misalnya yang pernah saya jelaskan. Bid'ah itu secara bahasa adalah apa ya? Makana mukhtara'an bi ghairi mithalin, saya bikin sesuatu yang dibuat tanpa ada contoh yang sebelumnya, itu namanya bid'ah. Sehingga segala sesuatu yang sekarang ada sebelumnya nggak ada itu disebut dengan bid'ah. Apapun itu. Entah itu meja, entah itu karpet, speaker, baju dan yang lain sebagainya. Sarung. Kenapa? Zaman dulu nggak ada, sekarang ada. Mau urusan agama, mau urusan dunia sama aja tuh. Yang dulu nggak ada, sekarang ada, tuh namanya bid'ah. Tapi ketika bid'ah dimaknai secara istilah, mulai ada pembatasan. Kan gitu. Ya, apa makna bid'ah secara istilah? Ya, banyak sekali lah. Di antaranya dalam kitab Mafhumul Bid'ah, Uttirabi fil Fatawa al-Mu'asyirah, itu dimaknai yang namanya bid'ah itu tukhalifu usuluddin wa tusaddimu nususahu. Itu mulai spesifik tuh maknanya. Ya. Jadi kalau kamu melihat dalam kitab ada dua ta'rif, satu ta'rif lughatan, yang kedua ta'rif istilahan. Maka ta'rif lughatan itu yadulu 'alal 'am, bermakna umum, general. Tapi kalau ta'rif secara istilah dia sudah bermakna khusus. Ya, seperti itu. Wastilahan, wastilahan dan secara istilah adalah ismun, itu menjadi khabar. Adalah ismun, nama. Wastilahan dan secara istilah adalah ismun, nama, li jinsin, bagi jenis, minal ahkami, dari hukum-hukum.
Wastilahan dan secara istilah adalah ismun nama li jinsin bagi jenis minal ahkami dari hukum-hukum. Ya. Jadi kalau pengertian kitab secara bahasa adalah ad-dhamu wal jam'u, sesuatu yang dikumpulkan, tapi kalau pengertian secara istilah adalah nama bagi jenis daripada hukum-hukum. Itu yang disebut dengan kitab. Ammal babu, adapun bab, amma itu apa? Adat syartiyah ya. Syarat itu. Harfun syarat. Ammal babu, adapun bab. Nah, setelah kata-kata minal ahkam itu kalau mau dijadikan kalimat baru juga bisa tuh amal babu itu, sehingga al babunya menjadi mubtada. Amalnya menjadi apa? Huruf syartiyah, itu huruf syarat. Kalau huruf syartiyah itu berarti menuntut ada harfun jawabnya. Sudah sampai situ belum belajarnya? Belum. Sudah. Oh. Waktu SMP pakai apa nahwunya? Jurumiyah. Selesai jurumiyah. Khatam. Berarti kalau mau i'rab sederhana sudah bisa. Sedikit-sedikit. Diasah lagi. Ngajinya rajin di sini. Ya, jangan sekali dong datang. Ya, diasah. Jangan sampai keluar pondok udah hilang semuanya tuh. Iya, jangan sampai begitu. Ya. Dekat kan dari sini kan? Dari rumah ke sini kan? Ya. Nanti apa kontak si Sultan aja nanti ngajinya setiap hari apa ya. Ammal babu, adapun bab. Nah, fasmun adalah nama. Nah, fa-nya itu menjadi apa? Jawab tuh. Ya, jawab dari amma. Ammal babu, adapun bab. Fasmun adalah nama linau'in bagi jenis linau'in bagi jenis mimma dari sesuatu. Mimma itu asal hurufnya adalah min dan ma. Ya, mimma dari sesuatu, dakhala yang masuk, dakhala yang masuk, tahta di bawah, zalikal jinsi jenis itu. Al jinsnya menjadi badal itu, makanya dibacanya majrur. Zalikal jinsi. Tahta di bawah zalikal jinsi jenis itu. Maksudnya begini, di dalam susunan buku itu kan ada kitab. Setelah kitab ada bab. Ya misalnya gini, kitabu Toharoh. Kemudian di dalamnya ada babul wudu, kan? Nah, di bawahnya bab nanti ada fasal. Nanti pas bab wudu di bawahnya ada fasal. Fasal tentang apa? Faslun misalnya fi syuruti sihatil wudu. Pasal yang menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya wudu. Ya, jadi ada kitab, ada bab, ada pasal. Ya. Kalau kitab itu nama secara keseluruhan, bab itu mulai lebih spesifik, kemudian fasal itu mulai rincian-rinciannya. Tapi biasanya di bawahnya ada far'un, cabang masalah biasanya. Ya, jadi kitab, bab, fasal, baru nanti kalau ada biasanya far'un tuh, cabang masalah. Biasanya begitu. Ya, jadi kalau kitab itu judul besarnya, kemudian bab itu habis sub judulnya, baru kemudian fasal, kemudian baru far'un. Seperti itu. Ya. Wat taharatu bi fathit ta'i, wat taharatu dan taharah
Nah itu kalau kalimat wa taharatu menjadi jumlah baru, berarti wawunya wawu istinafiyah, bukan wawu atof. Ya wawu istinafiyah itu hanya sekedar wawu tambahan saja, ya tidak bermakna apa-apa. Berarti toharohnya menjadi mubtada. Wa taharatu dan toharoh bifathhi ta dengan fathah, bifathi dengan fathah at-ta'i huruf ta. Wa taharatu dan taharah bifathi dengan fathah atau huruf ta lughatan secara bahasa an-nadhafatu itu menjadi khobar dari taharah ya. An-nadhafatu adalah kebersihan. Taharah dengan fathah huruf ta-nya dibaca taharah itu lughatan secara bahasa adalah an-nadhafatu, yaitu kebersihan. Ya, jadi yang namanya toharoh secara bahasa adalah kebersihan. Dulu pernah saya jelasin ya. Ya. Waktu ngaji takrib kan sudah pernah saya jelasin. Wa amma syar'an, adapun secara syar'i, ya, ammanya lagi itu menjadi syarat. Kalau syarat berarti harus ada jawabnya itu. Ini itu. Jawab syaratnya yang mana? Wa amma syar'an dan adapun syar'an secara syar'i fa fiha maka di dalamnya, di dalam syar'an maksudnya. Fa-nya itu menjadi jawab dari amma. Fa fiha. Wa amma dan adapun syar'an secara syar'i fa fiha maka di dalamnya fa fiha maka di dalamnya tafasirun katsiratun. Tafasirun adalah bermacam-macam penafsiran. Karena tafasirun itu menjadi khobar muqaddam. Khobar yang didahulukan. Kalau di Alfiyah tuh nanti ada tuh. Di bait keberapa tuh saya lupa tuh. Al-aslu fil akhbari an tu'akhkhara wa qad jawaza taqdima illa dururu. Ada kaidahnya tuh. Udah nyampe situ belum kamu? Siapa namanya? Azam, sudah sampai itu belum? Belum ya? Kalau di sini udah. Ya udah khatam kan? Ya tanya. Di sini udah khatam ya? Saking khatamnya udah pada lupa. Wa amma syar'an dan adapun syar'an secara istilah. Nah ini sengaja sudah mulai saya masukkan sedikit-sedikit i'rabnya supaya terbiasa. Ya. Kalau di matan kemarin sengaja belum tuh. Ya kalau sekarang sedikit-sedikit sudah saya masukkan i'rabnya. Wa amma syar'an dan adapun syar'an secara syar'i fa fiha maka di dalamnya tafasirun adalah bermacam-macam penafsiran katsiratun banyak. Nah, khabar muqaddam mubtada muakhar ini kalau dibaca memang kadang-kadang kaidahnya agak susah. Fa fiha maka di dalamnya tafasirun bermacam-macam penafsiran katsiratun banyak, bermula banyak. Kan enggak enak banget ya kalau dibaca ya. Khobar itu kan kalau kodenya dalam bahasa Indonesia apa? Khobar adalah kan. Nah, kalau mubtada kan bermula. Kalau dibaca nggak enak banget tuh. Tafasirun adalah bermacam-macam penafsiran, katsirotun bermula banyak.
Wa amma syar'an, adapun secara istilah yang namanya toharoh itu fafiha, maka di dalamnya, di dalam toharoh, bukan di dalam syar'an maksud itu, di dalam toharohnya. Tafasirun, bermacam-macam penafsiran, kasiratun, banyak. Ya, maksudnya gini, ketika menjelaskan makna toharoh secara istilah, maka penafsirannya atau maknanya banyak sekali. Yang pernah kita pelajari yang namanya toharoh secara istilah apa waktu itu? Masih ingat nggak? Toharoh secara istilah apa waktu itu? Apa ya, masih ingat nggak? Yo, al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu dalam hati, bukan dalam catatan. Yo, apa ya? Toharoh secara istilah apa ya? Apa mul? Lupa? Kok bisa lupa? Apa itu toharoh secara istilah? Ayo apa? Apa ya? Ayo bah. Mengangkat hadas atau menghilangkan najis atau yang Bilughatil Arabiyah. najis. Apa? Raf'ul ibaratun an raf'il hadath au izalatin najas. Ya. Yaitu ibaratun, sebuah ungkapan an raf'il hadathi, tentang mengangkat hadas, au izalatin najas, atau membersihkan najis. Itu pengertian, salah satu pengertian toharoh secara istilah atau secara syar'i. Ya, itu diapalin tuh. Ya. Amma toharatu ya fi istilahin ibaratun an raf'il hadasi au izalatin najasi au fi ma'nahuma au ala surati ima. Kan terusannya gitu kan? Iya. Itu dihafalin tuh. Ya. Bil lughatil arabiyyah. Laysa bi lughatil indonesia. Nah, itu salah satu makna toharo. Minha, di antaranya, wa amma syar'an, dan adapun secara syar'i, fa fiha, maka di dalamnya, di dalam pengertian toharo itu tafasirun, adalah bermacam-macam penafsiran, katsiratun, banyak, minha, di antaranya qauluhum, perkataan mereka, perkataan para ulama maksudnya. Minha, di antaranya qauluhum, perkataan mereka para ulama. Fi'lun ma tustabahu bihi sholatu. Fi'lun, perbuatan. Fi'lun, perbuatan, ma, apa-apa, tustabahu, yang membolehkan. Fi'lun, perbuatan, ma, apa-apa, tustabahu, yang membolehkan. Tustabahunya jadi apa ya? Itu wazannya apa? Istaf'ala kan? Iya Zam. Tustabahu wazannya apa? Apa Zam? Saya gak tahu. Gimana gak tahu? Tustabahu wazannya apa? Istaf'ala kan? Istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan, fahuwa mustaf'ilun. Istabaha, betul. Tustabahu.
Iya betul. Fi'lun perbuatan ma apa-apa tustabahu yang membolehkan bihi dengannya, dengan ma, ya, marja hi atau huwanya di situ kembali kepada ma. Fi'lun perbuatan ma apa-apa tustabahu yang membolehkan bihi dengannya ma as-sholatu sholat. Oh enggak. Ini. As-sholatunya jadi naibul fa'il tuh. Iya, jadinya tustabahunya itu hmm, majhul tuh, mudhari' majhul. Ya, tustabahu. Berarti dibolehkan. Nah, qaedahnya adalah dumma awwaluhu wa futiha ma qoblal akhir. Ya. Ya. Jadi fi'lun perbuatan ma apa-apa tustabahu yang dibolehkan bihi dengannya apa as-sholatu sholat. Karena as-sholat itu jadi naibul fa'il itu. Ya. Ya, ma tustabahu berarti yang dibolehkan, bukan yang membolehkan tapi dibolehkan. Itu menjadi majhul ya. Ya, fi'lun perbuatan ma apa-apa tustabahu yang dibolehkan bihi dengannya apa ma as-sholatu sholat. Ya. Jadi yang namanya toharoh itu di antara pengertian selanjutnya adalah perbuatan yang dengan toharoh itu diperbolehkannya sholat. Ya, maka sholat itu menjadi sesuatu yang boleh dilakukan atau sah dilakukan ketika diawali dengan toharoh. Toharoh diantaranya membolehkan sholat itu kan adalah wudhu. Nah wudhu itu hukum asalnya apa? Hukum asalnya wudhu adalah mubah. Ya boleh-boleh aja orang wudhu, ataupun sunnah. Tetapi dia menjadi wajib ketika wudhu itu dipakai untuk wasilah keabsahannya sholat. Sehingga wudhu itu menjadi hukum wudhu itu dikembalikan kepada hukum tujuan daripada wudhu. Ya, maka dalam kaidah fikih itu dikatakan apa? Malayatimu bihil wajib fahwal wajib. Sesuatu yang dengannya malayatimu bihil wajib fahwal wajib. Sesuatu yang tanpanya, sesuatu yang wajib itu tidak sah, maka sesuatu yang mengantarkan kepada kewajiban itu dihukumi menjadi wajib. Itu ya. Jadi hukum wudhu itu menyesuaikan dengan tujuan untuk wudhunya apa. Gitu. Nah, kalau tujuan untuk wudhunya itu adalah sholat, dan sholat itu la yasyih bidunil wudhu, sholat itu tidak sah tanpa adanya wudhu, maka wudhunya menjadi wajib. Gitu. Tapi kalau wudhu tidak untuk apa-apa, yaitu hukumnya mubah saja atau sunnah saja. Gitu ya. Nah, di sini di antara pengertian tohara adalah fi'lun ma tustabahu, fi'lun perbuatan ma apa-apa tustabahu yang dibolehkan bihi dengannya ma apa as-sholatu sholat. Ai maksudnya min wudu'in dari wudu, min dari wudu'in wudu, wa 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 ghuslin dan mandi, nah kata ghusala itu kalau dibaca dengan dhammah ghuslun itu artinya mandi, tapi kalau dibaca dengan fathah ghuslu itu artinya membasuh ya. Jadi hati-hati ya. Kalau kata-kata ghusala dibaca pakai dhammah ghuslu artinya mandi, tapi kalau dibaca pakai fathah ghuslu artinya membasuh. Kalau dalam bab wudu dibacanya ghuslu karena membasuh.
Tapi kalau dalam bab mandi junub maka dibacanya ghuslu, itu mandi. Ai maksudnya min wudu'in dari wudu, wa ghusli dan mandi, wa tayammumi dan tayamum. Wa izalati dan membersihkan najasatin najis. Wa izalati dan membersihkan najasatin najis. Wawunya wawu atof. Najasatinya menjadi susunan idhofah tuh, mudhaf ilaih. Jadi yang namanya toharoh di antara pengertian yang ditulis di sini secara syar'i adalah fi'lun ma tustabahu bihi as-shalatu ay min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalati najasatin. Yaitu perbuatan fi'lun, perbuatan ma apa-apa tustabahu yang dibolehkan bihi dengannya ma apa as-shalatu salat, ay maksudnya min wudu'in dari wudu, wa ghuslin dan mandi, wa tayammumin dan tayamun, wa izalati dan membersihkan najasatin najis. Ya. Ini maknanya berarti sudah mulai spesifik tuh. Kalau makna yang tadi yang pertama ibaratun an rafil hadasi au izalatin najis, itu maknanya masih umum. Kalau ini sudah mulai spesifik nih, karena dispesifikasikan dengan adanya wudu, mandi dan juga tayamum. Itu yang namanya thaharah. Ya. Sebetulnya kalau baca syarah, ini kan udah mulai syarah nih. Qorib nih. Kalau baca syarah tuh enak, tinggal baca aja, nggak perlu dijelasin. Kenapa? Karena udah dijelasin ini tuh. Tapi kalau kemarin waktu kita ngaji matan takrib, itu kalau nggak dijelasin kan kita nggak mudeng tuh. Nah, jadi gitu. Kalau ngaji syarah mah tinggal baca-baca aja sebenarnya. Ya, tinggal baca-baca saja. Tinggal nanti penjelasan-penjelasan yang memang perlu untuk dijelaskan. Gitu ya. Amma tuharatu bidommi. Nah, kalau tadi toharoh, ini tuharoh. Ya, jadi ada toharoh, ada tuharoh. Amma tuharotu, amma adapun lagi-lagi ammanya menjadi syarat. Amma adapun tuharotu, tuharohnya menjadi mubtada. Ya kan betul? Tuharoh kan? Amma tuharotu. Jadi ada dua kata yang masih memiliki satu kaitan. Satu kata-kata toharoh pakai to, toharotu. Yang kedua adalah tuharoh pakai do. Kalau toharoh pakai to kan tadi tuh apa? Perbuatan yang dibolehkannya dengannya itu sholat, seperti wudhu, mandi, tayamum atau membersihkan najis. Atau pengertian yang pertama yang namanya toharoh itu adalah ibaratun an rafil hadasi aw izalatun najis. Ya. Nah, yang kedua ada juga kata dengan tulisan sama seperti toharoh tapi huruf to-nya di dhammah. Ya, yang tadinya dibaca toharoh menjadi tuharoh. Ya, amma adapun at-tuharatu tuharoh bidhammi dengan dhammah, fasmun adalah nama. Nah, itu menjadi fa-nya menjadi fa jawab, ismunnya menjadi khabar. Amma adapun tuharatu tuharoh bidhammi dengan huruf dengan dhammah adalah fasmun, nama libaqiyatil ma'i untuk sisa air. Libaqiyatil ma'i untuk sisa air. Jadi kalau minum terus airnya sak di gelas, itu namanya tuharoh. Hadat tuharoh. Amma tuharatu, amma adapun tuharatu toharoh bidhammi dengan dhammah
adalah fasmun nama li baqiyatil ma'i, untuk sisa air. Ya. Oke. Wala makanal ma'u alatun litaharati istatrada al-musannifu li anwa'il miyah faqala. Oke, sampai situ dulu. Nah, saya jelasin begini. Waktu kita masih mengaji takrim itu udah lumayan saya jelaskan detail tuh berkaitan masalah toharoh. Dari pengertian toharoh itu apa, kemudian toharoh itu secara pengertian kan ada kata-kata raf'ul hadas au izalatun najas. Makna raf'u itu apa, makna izalah itu apa, kemudian arti hadas itu apa, arti najis itu apa, kemudian hadas itu dibagi menjadi berapa, apa saja contohnya, kemudian najis itu dibagi berapa, apapun contohnya segala macam itu pernah saya jelasin kan? Iya. Oke. Nah, sekarang begini. Al-hukmu yadulu al-hikmah. Yang namanya hukum itu pasti mengandung hikmah. Ya. Ini yang menjadi metodologi Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu enggak hanya persoalan fikih saja yang dibahas, tetapi beliau berusaha untuk memberikan penjelasan tentang makna-makna di balik setiap hukum yang ada. Makanya kalau kita misalnya baca Ihya Ulumuddin itu biasanya setelah beliau menjelaskan tentang toharoh secara fikih, itu biasanya bab selanjutnya adalah asrarut toharoh, rahasia-rahasia bersuci, rahasia-rahasia toharoh. Pun begitu ketika beliau menjelaskan tentang fikih sholat, maka seterusnya beliau akan menjelaskan tentang asrarus sholat, rahasia-rahasia di balik sholat. Nah, yang seperti ini menjadi penting untuk dibahas supaya setiap perintah-perintah Allah yang kita kerjakan itu kita betul-betul tahu maknanya. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakuin itu tidak terasa hampa. Orang kalau mengerjakan perintahnya Allah hanya sekedar pada prosedur-prosedurnya saja, itu pasti lama-lama akan jenuh. Lama-lama akan bosan. Ya, orang setiap hari sholat itu pasti ada titik di mana dia jenuh. Ada di titik di mana dia bosan. Sama seperti baca Quran pun begitu. Ya, kenapa? Karena dia hanya fokus pada prosedur-prosedurnya saja. Tidak kemudian berusaha memaknai apa sih sebetulnya hikmah atau apa sebetulnya makna di balik setiap perintah Tuhan tersebut. Nah, kalau kita sudah bisa memaknai, mengambil hikmah dari perintah-perintah Allah tersebut, maka insya Allah ketika kita menjalani sesuatu itu, kita akan menemukan banyak makna dan akan merasakan betapa nikmatnya mengerjakan perintahnya Allah. Nah, yang namanya al-hukmu, hukum, ya, itu kan dari kata apa? Hakama. Al-hukmu itu semakna seakar dengan kata hikmah. Ya, kata hukmu itu seakar dengan kata hikmah. Sama-sama dari kata hakama. Maknanya apa? Maknanya adalah setiap hukum itu pasti mengandung hikmah di dalamnya. Pasti mengandung makna di dalamnya. Tergantung bagaimana kita menggali makna-makna di setiap hukum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang namanya taharah itu pasti ada hikmah di dalamnya. Apa hikmahnya? Kan kalau kita lihat, wudhu itu kan sebetulnya simbol saja. Ya, wudhu itu simbol sebetulnya. Kenapa simbol? Loh, ketika orang misalnya melakukan hadas kecil, ya, dia kentut atau dia buang air segala macam, itu kan ketika dia wudhu, apakah yang dibasuh seluruh tubuhnya? Kan tidak kan? Hanya bagian-bagian tertentu saja. Bahkan bagian-bagian yang dibasuh pun tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang dia lakukan sebelumnya. Kan gitu? Ya kan, ketika dia kentut kan yang dibasuh bukan bagian kentutnya, tetapi justru malah bagian-bagian lainnya kan itu. Dan yang dibasuh pun tidak semua anggota tubuh. Itu kan menandakan bahwa yang namanya wudhu itu sebetulnya adalah simbol. Ya, bukan sesuatu yang sifatnya hakiki. Nah, sesuatu yang disebut dengan simbol itu kan pasti ada makna di dalamnya. Orang bikin logo, orang bikin simbol. Kan pasti ada hikmahnya tuh, ada maknanya di situ. Misalnya logo Muhammadiyah, ada 12 sinar di situ kan.
Iya. Makna 12 sinar di situ apa? Kemudian ada logo Nahdlatul Ulama. Logo Nahdlatul Ulama ada bintang 9. Maknanya bintang 9 di situ apa? Kan gitu kan? Nah, setiap sesuatu itu yang disebut dengan simbol itu pasti mengandung makna di dalamnya. Sama seperti toharoh. Ya, sama seperti wudhu. Wudhu ketika dia dilihat sebagai sebuah simbol, maka di balik simbol itu pasti ada maknanya. Nah, karena itu di dalam Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali itu memberikan sebuah pemahaman yang mendalam dari sebuah toharoh. Bahwa yang namanya toharoh itu entah dengan wudhu, entah dengan mandi, entah dengan tayamum, itu pada hakikatnya hikmah terdalamnya itu bukan hanya sekedar membersihkan anggota badan dari kotoran saja. Misalnya wudhu, basuh muka, tangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu tuh makna hakikatnya bukan itu. Bukan hanya sebatas ngebersihin tangan, muka, kaki, dan yang lain sebagainya. Enggak. Tapi ada hikmah, ada makna terdalam dari itu semuanya. Apa maknanya? Nah, maknanya adalah beliau itu membagi toharoh itu menjadi 4. Yang pertama, kata beliau, yang namanya toharoh. Apa toharoh secara bahasa tadi? Toharoh secara bahasa tadi apa? Ya, anadofah. Sehingga beliau kemudian membagi itu. Maratibu toharoh, tingkatan toharoh itu ada 4. Yang pertama adalah tadhiru, zahir, anil ahdas. Tadhiru zahir anil ahdas. Kemudian yang kedua adalah tadhiru al jawarih anil jaraimi. Tadhiru jawarih anil jaraimi. Kemudian yang ketiga adalah tadhiru al-qalbi anil akhlaqi az-zamimati. Tadhiru qalbi anil akhlaqi zamimati. Dan yang keempat adalah tadhiru as-sirri an tadhiru sirri amma siwallah ta'ala. Tadhiru sirri amma siwallahi ta'ala. Oke. Jadi kata Imam Ghazali, yang namanya toharoh, yang namanya bersuci tadi, itu nggak hanya sekedar membersihkan tubuh dari hadas saja, tidak. Tetapi itu hanya sekedar sebagai sebuah simbol saja. Nah, yang namanya simbol itu punya makna. Nah, sehingga kata beliau yang namanya toharoh, kesucian atau kebersihan itu punya tingkatan. Atau yang disebut dengan maratibu toharoh. Tingkatan toharoh itu ada 4. Yang pertama adalah tadhiru zohir anil ahdas. Membersihkan zohir dari hadas. Nah, itu yang setiap hari kita lakuin tuh. Ya, membersihkan zohir tubuh kita dari hadas. Entah itu dengan wudhu, entah itu dengan mandi, ataupun tayamum. Nah, itu adalah tingkatan yang paling dasar sekali dari sebuah toharoh. Dan pasti semua kita melalui hal tersebut. Ya, yaitu membersihkan zohir kita dari hadas. Nah, yang kedua adalah tadhirul jawarih anil jaraim. Membersihkan anggota tubuh, tadhirul jawarih, membersihkan anggota tubuh anil jaraim dari perbuatan-perbuatan buruk ataupun dari perbuatan-perbuatan dosa. Anil jaraim wal asam. Ya, dari perbuatan-perbuatan buruk maupun dosa.
Jadi toharoh yang kedua itu adalah membersihkan anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan buruk ataupun dosa. Itulah sebabnya begini. Ketika dalam madhab Syafi'i ada air yang disebut dengan air musta'mal. Hukum musta'mal itu apa? Tahirun ghairu mutahhirin. Suci tapi tidak mensucikan. Persoalan air musta'mal itu kan kalau kita lihat di dalam madhab Syafi'i itu kan istidlalnya, penggunaan dalil tentang air musta'mal itu kan bukan hanya sebatas fi'lu sahabah saja. Bukan hanya sebatas perbuatan sahabat saja, bahwa sahabat tidak ada tuh yang mengumpulkan bekas air setelah dia toharoh. Kan gitu. Sebenarnya kan bukan hanya soal itu. Tapi yang namanya air mustakmal, kenapa dia meskipun suci kemudian tidak mensucikan, itu kan ada makna terdalamnya. Di antara makna filosofisnya adalah yang namanya wudhu itu bukan hanya sebatas membersihkan zahir dari hadas, tetapi juga membersihkan dosa-dosa dari tubuh kita. Ketika kita wudhu kumur-kumur membersihkan dosa dari mulut kita, wajah kita, tangan kita. Sehingga yang namanya dosa itu kan sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis. Ketika dia menetes, ya tidak patut untuk kemudian digunakan kembali. Gitu. Itu makna filosofisnya begitu. Kenapa air mustamal itu dihukumi meskipun suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena kalau dilihat dari kacamata batin mungkin misalnya, air tetesan wudhu yang netes itu adalah dosa-dosa kita yang menetes. Seperti itu. Kenapa? Karena tadi itu secara marotibu toharo yang kedua tuh begitu. Tidak hanya sebatas ngebersihin badan kita dari hadas, tetapi bagaimana juga membersihkan anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan buruk dan juga dosa-dosa. Gitu. Nah, yang ketiga adalah tadhirul qalbi anil akhlaqi dzamimati. Tadhirul qalbi, membersihkan hati dari akhlak-akhlak tercela. Tadhirul qalbi anil akhlaqi dzamimati, membersihkan hati dari akhlak-akhlak tercela. Nah, kemudian baru yang keempat adalah tadhiru sirri. Salah tuh kok, sirri. Tadhiru sirri, membersihkan sir itu apa? Batin kita, amma siwallah, dari sesuatu selain Allah. Amma siwallah. Itu tingkatan taharah paling tinggi itu, membersihkan batin kita dari sesuatu selain Allah. Nah, kalau kita melihat uraian Imam Ghazali yang seperti ini kan menandakan bahwa apa? Yang namanya taharah itu hanya sekedar simbol saja. Yang namanya wudhu, tayamum, mandi itu sebagai simbol saja. Nah, makna terdalamnya, hikmahnya seperti itu, bahwa yang namanya membersihkan itu bukan hanya sebatas membersihkan dohirnya saja, tetapi sesuatu yang sifatnya batini yang juga harus dibersihkan. Dan tinggal bagaimana kita berkaca pada diri kita, sejauh mana toharo yang kita lakukan setiap hari itu memberikan hikmah, memberikan makna ke dalam diri kita, kan gitu. Setiap hari kita wudhu, tapi al-jawarih, anggota tubuh kita terbersihkan nggak dari dosa, terbersihkan nggak dari perbuatan-perbuatan buruk, entah tangan kita, entah mulut kita, mata kita, wajah kita, kaki kita, dan yang lain sebagainya. Kalau itu sudah kemudian terbersihkan, artinya kita menjalani kehidupan ini hampir mungkin dipastikan jarang berbuat maksiat misalnya, maka naiklah yang ketiga tuh, tadhirul qalbi anil akhlaqi dzamimah. Bagaimana membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang tercela. Tersimpan nggak dalam hati kita misalnya sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat sering prasangka buruk sama orang, hasad, dengki, dan yang lain sebagainya, kan gitu. Nah, kalau yang ketiga itu sudah kita jalanin, itu kalau kata Ibnu Athaillah itu farriq qalbaka minal aghyar yamlaha bil ma'arifi wal asrari. Farriq qalbaka minal aghyar, bersihin hatimu dari sesuatu yang buruk-buruk, yang kotor-kotor. Apa faedah yang didapatkan? Yamlaha bil ma'arifi wal asrari. Allah akan memberikan dua hal. Allah akan memenuhi dua hal dalam dirimu, dalam hatimu, ketika engkau membersihkan hatimu dari sesuatu yang kotor-kotor. Apa? Yamlaha bil ma'arifi. Yang pertama, Allah akan memenuhi hatimu dengan cahaya-cahaya ma'rifat. Cahaya-cahaya ma'rifat itu apa? Cahaya pengetahuan, kebijaksanaan, kedewasaan, itu akan terpenuhi dalam diri kita ketika kita berusaha membersihkan hati kita dari sesuatu yang buruk-buruk. Allah akan berikan cahaya ma'rifah,
cahaya pengetahuan, kedewasaan, kebijaksanaan itu. Kemudian yang kedua apa? Yamlaha bil ma'arif wal asrori. Allah akan penuhi hati kita dengan sir, dengan rahasia-rahasia. Rahasia-rahasia itu maksudnya dengan hikmah. Ya, sehingga orang yang hatinya bersih itu kalau bicara yang keluar dari mulutnya itu untayan-untayan hikmah semua. Sehingga ketika kita mendengarkan dia, kita jadi merasa hidup kembali hatinya, kan gitu. Itu siapa ya? Itu para ulama dan orang-orang soleh. Sebagaimana kata Nabi apa? Alaikum bil mujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Itu seperti itu. Ya. Jadi kalau orang toharonya sudah sampai yang ketiga itu, tadhirul qalbi anil akhlaqiz zamimah, itu dua hal tadi yang didapetin tuh. Satu, Allah penuhi hatinya dengan cahaya ma'rifah, cahaya pengetahuan, kebijaksanaan, kedewasaan, dan yang kedua adalah dipenuhi dengan cahaya asrar, yaitu dipenuhi dengan hikmah di dalam hatinya. Itu seperti itu, ya. Makanya saya percaya betul yang namanya kecerdasan itu pasti berbanding lurus dengan ketakwaan, itu pasti. Tapi ada Ustadz, orang-orang yang non muslim dia cerdas-cerdas aja. Ya mohon maaf, ilmu dalam pandangan Islam itu tidak seperti ilmu dalam pandangan peradaban yang lain, kan gitu. Kan pernah saya jelaskan kan? Nah, ya. Kalau dalam peradaban lain, orang memandang yang namanya ilmu itu hanya akumulasi dari pengetahuan, wawasan, dan informasi saja kan. Jadi semakin orang banyak wawasannya, kemudian dikatakan, oh dia berilmu. Semakin orang bisa menjawab soal-soal yang rumit-rumit, oh dia dikatakan sebagai berilmu, kan gitu. Nah, kalau ilmu dimaknai seperti itu, maka ilmu nanti menjadi kehilangan makna terdalamnya. Loh, kalau cuma sekedar bisa jawab pertanyaan cepat, kalau hanya sekedar bisa mengumpulkan akumulasi pengetahuan dan wawasan, loh apa kurang canggihnya yang namanya handphone kan gitu kan? Nah, iya. Tapi kan nggak mungkin kita katakan handphone sebagai ahlul ilmu kan, ahlul ilmi kan, nggak mungkin. Ya, sehingga Islam memandang yang namanya ilmu itu bukan dengan sudut pandang yang seperti itu, bukan dengan perspektif yang seperti itu. Tapi apa? Ilmu dalam pandangan Islam. Pengetahuan, wawasan, ataupun informasi yang ketika terakumulasi dalam diri seseorang menjadikan pengetahuan informasi tersebut bermakna ke dalam jiwa pemiliknya. Jadi kata kuncinya adalah pada kata-kata bermakna tadi. Ya. Sebab ada orang punya ilmu tapi nggak bermakna ilmunya, itu bukan dikatakan ilmu kalau begitu. Misalnya nih, ada anak kecil dikasih duit 1 miliar misalnya, anak kecil umur 2,5 bulan misalnya, bukan 2,5 tahun, 2,5 bulan, masih kecil banget tuh, masih bocah, masih bayi. Dikasih warisan sama babanya, ya tanah 10 hektar, duit 1 miliar, rumah 3 di Pondok Indah misalnya. Ya, bermakna nggak buat si bayi tadi? Bermakna nggak buat dia? Ya enggak juga, kenapa? Orang dia nggak bisa gunain, dia nggak ngerti apa-apa, kan gitu. Sehingga bukan dikatakan apa, bukan dikatakan harta juga kalau begitu, orang nggak bermakna apa-apa kok, kan gitu. Nggak dikatakan juga sih bayi tajir kaya, enggak, kenapa ya nggak bermakna? Sama seperti ilmu tadi itu, ya. Meskipun orang banyak pengetahuannya, bisa menjawab soal apapun itu, tapi ketika sesuatu itu nggak bermakna ke dalam jiwa dirinya, maka itu nggak dikatakan sebagai sebuah ilmu. Bermakna di sini maksudnya apa? Satu, ilmu itu bisa melahirkan kedewasaan, melahirkan kebijaksanaan, kan gitu. Dan yang lain sebagainya, melahirkan hidayah, kedekatan dia pada Tuhannya, akhlaknya, dan yang lain sebagainya. Itu seperti itu. Ya. Nah, itu. Jadi kalau toharonya sudah sampai ke 4 tadi itu, insya Allah tadi dipenuhi 2 hal tadi itu. Yamlaha bil ma'arifi wal asrori. Dan yang terakhir tuh, yang keren tuh, tadhiru sirri amma siwallah. Membersihkan sir batinnya dari sesuatu selain Allah. Maksudnya membersihkan sesuatu, membersihkan batinnya dari sesuatu selain Allah apa maksudnya? Tidak ada yang dia tuju, tidak ada yang dia niatkan dari apa-apa yang dia lakukan kecuali Allah. Udah itu aja. Ya. Nah, itu yang dimana dengan ikhlas, yang dimana dengan ridho itu di situ. Ya, orang bisa ridho, orang bisa ikhlas itu kalau toharonya sudah sampai pada tahapan yang keempat itu. Ya, itu baru tuh orang bisa ridho sama orang baru bisa ikhlas. Mustahil kita bisa ikhlas kalau toharohnya nggak nyampe kepada tingkatan yang keempat itu. Ya, itu seperti itu. Ya, itu yang dimaksud dengan toharoh.
Itu penting untuk dijelaskan supaya toharohnya bukan hanya sebatas sebagai simbol saja, tapi ada hikmah, ada makna terdalamnya. Ya, itu seperti itu. Oke, sampai sini ditanyakan. Ada? Khalas. Yakfi. Wadih? Fahimtum? Nah, ayo. Sudah, kalau sudah jelas, ya sudah, selesai. Ya. Itu ya, ini dicatat betul tuh ya, maratibut thaharah itu, tingkatan-tingkatan thaharah itu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala al-habibika khairil khalqi kullihim هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحمين يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oh iya, tadi saya dapat kabar Kiai Taifur Mawardi, Allah yarham, beliau hari ini wafat. Ya, memang udah sepuh sekali. Salah satu pengasuh pondok pesantren di daerah Jawa Tengah itu. Kita kirimkan surat Al-Fatihah kepada beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal solehnya beliau. Ada hadiniyah wa quladatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.